Pernah ada tahun 2004 di daerah gua gempar penemuan mayat yang mati gancet. Pada suatu hari, ada sepasang kekasih yang sedang memadu kasih. Sebut saja Parto dan Nina. Parto yang bekerja sebagai OB di salah satu tempat wisata di Jakarta. Dan Nina adalah seorang penjaga kantin di lokasi tempat wisata itu. Parto memang sudah lama mengenal Nina. Akan tetapi Parto tidak berani karena memang Nina sudah mempunyai seorang suami. Suami Nina bekerja sebagai security di tempat wisata itu, di mana tempat Nina bekerja juga. Mereka menikah sudah 1 tahun, akan tetapi belum dikaruniai seorang anak. Berbagai cara sudah dilakukan oleh Parto untuk mendapatkan Nina, tetapi Nina seringkali menolaknya. Akhirnya Nina melaporkan apa yang sering dilakukan Parto terhadap suaminya. Hingga suatu hari suami Nina datang menemui Parto yang sedang bekerja, memberitahukan untuk tidak mendekati istrinya. Parto yang saat itu memang takut dengan suami Nina mengiyakan apa yang diberitahukan kepada dia. Tetapi dalam hati Parto tetap terus mengejar Nina bagaimanapun caranya. Suatu hari, libur Parto, dia berniat untuk pergi ke rumah orang pintar untuk meminta pemikat kepada orang peminta itu. Parto pun mendapatkan apa yang dia inginkan dari orang pintar itu. Tetapi ada syaratnya. Orang pintar itu pun memberitahunya. Syaratnya sebelum Nina melepaskan suaminya atau bercerai dari suaminya, Parto tidak boleh berhubungan intim dengannya. Parto pun mendengar pantangan itu. Keesokannya Parto pun datang menemui Nina dengan alasan meminta maaf dengan membawakan makanan sebagai permintaan maafnya kepada Nina. Nina pun menerimanya. Selang beberapa hari, banyak perubahan yang dialami Nina. Info dari suami Nina, dia sering mengigau menyebut nama Parto. Dan rumah tangganya Nina sering cekcok hingga mengakibatkan Nina pergi dari rumah. Mendengar hal itu, Parto pun merasa senang. Akan tetapi Parto sengaja tidak menemui Nina. Parto pergi ke rumah orang pintar itu untuk memberitahukan informasinya bahwa apa yang dilakukannya berhasil. Orang pintar itu pun hanya tersenyum. Besoknya tiba-tiba Nina menemui Parto dengan alasan ingin curhat mengenai rumah tangganya. Di situ Parto merasa sangat senang dengan Nina datang menemuinya. Suami dari Nina pun datang menghampiri Parto dan Nina. Melihat mereka berdua, suami Nina pun marah hingga menampar Nina. Dugaan dia pun benar bahwa Parto dan Nina sebenarnya ada main di belakangnya. Setelah kegaduhan itu, suami Nina pun pergi meninggalkan Nina. Nina yang saat itu tengah galau dengan masuknya Parto ke dalam hidupnya membuat Nina merasa nyaman. Seringkali Parto mengantarnya pulang. Sebulan lamanya mereka memadu kasih. Parto menanyakan apakah Nina dan suaminya sudah bercerai. Kan tetapi Nina hanya diam. Parto pun tidak menanyakan lagi. Pada malamnya setelah mereka berdua selesai bekerja, Parto pun mengajak Nina ke depan tempat wisata itu, di mana depan tempat wisata itu ada jalan flyover untuk jalan tol yang memang belum jadi, masih tanah merah dan juga banyak alang-alang di daerah itu. Alasannya untuk berbicara empat mata. Memang lokasi itu banyak orang yang sedang pacaran. Pas mereka sampai memang sedang sepi. Parto pun mengungkapkan niatnya untuk berhubungan intim dengan Nina. Nina hanya menunduk malu. Parto mengajak Nina ke sebuah alang-alang tinggi untuk melakukan hal itu. Pas mereka sedang melakukannya, tiba-tiba kemaluan dari Parto tidak bisa dicabut, membuat Parto mengalami sakit yang luar biasa, dan juga Nina yang mengalaminya. Sakit sangat luar biasa, hingga mereka pun tewas di tempat. Paginya, mayat mereka ditemukan oleh tukang dagang yang lewat. Tukang dagang itu pun melaporkan kepada pihak yang berwajib.
Mayat mereka pun segera dievakuasi. Suami Nina yang saat itu datang menjadi sangat terpukul atas kejadian apa yang menimpa Nina. Info yang gue dapat memang lokasi yang tempat kejadian itu memang angker. Karena info yang gue tahu, pembangunan flyover jalan tol itu pun banyak memakan korban yang banyak disebut tumbal. Begitulah ceritanya.